Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk memaparkan sebuah presentasi yang mana presentasi ini merupakan syarat pengambilan nilai untuk UAS pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Adapun penelitian yang kami ambil berjudul Review Motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021 menggunakan pengolahan data Rapid Miner. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Taufik. Yang kedua ada Mas Rifat Adib. Yang ketiga ada Mas Agung Permana. Keempat ada Mbak Agustin Winardi Esa Putri. Dan terakhir Mas Aji Krisnandi. Baik, langsung saja masuk ke materi. Saya serahkan kepada Mas Rifat Adib. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Mohon izin untuk memaparkan presentasi kami terkait review motor Honda Scoopy keluaran tahun 2020 menggunakan pengolahan data Rapid Miner. Selanjutnya, latar belakang. Honda Motor Company Ltd. didirikan pada 30 September 1948 oleh Soichiro Honda yang merupakan produsen mobil, truk, sepeda motor, dan skuter asal Jepang. Honda memiliki banyak tipe seperti Beat, Scoopy, Vario, dan lain-lain. Adapun penelitian terdahulu yang telah dibuat oleh N. Nurendra Bagaskara dan kawan-kawan telah mewakili mengenai pengaruh brand, image, dan harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Scoopy. Maka berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, motor Honda Scoopy sangat laku di pasaran dan tentu memerlukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai spesifikasi pada motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021 yang serupa dan linear dengan penelitian yang terdahulu. Dalam uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat penelitian yang berjudul Review Motor Honda Scoopy keluaran tahun 2020, tahun 2021 menggunakan pengolahan data Rapid Miner agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui spesifikasi detail dari motor Honda Scoopy 2021. Selanjutnya yaitu masalah yang sering terjadi pada review motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021 diantaranya yaitu yang pertama penggunaan BBM, selanjutnya smart key atau keyless, yang ketiga teknologi yang digunakan, juga harga, kapasitas bagasi, dan desain. Lanjut ke tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021. 2. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam berbagai aspek terhadap spesifikasi motor Honda Scoopy keluaran tahun 2021. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence program salah satu program studi sistem informasi Fakultas Teknologi Informasi pada Universitas Nusa Mandiri. Selanjutnya landasan akan saya kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, selanjutnya untuk landasan teori saya serahkan kepada Mbak Agustin, silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama ini mengenai data warehouse. Data warehouse ini merupakan database yang bersifat analisis yang tidak berfokus pada penyimpanan dan proses transaksional. Akan tetapi lebih kepada database relasional yang didesain dari query dan analisis.
yang datanya mengandung histori dari proses transaksi atau bisa dari sumber data lainnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada data mining. Data mining ini adalah proses yang menggabungkan berbagai teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari data dalam jumlah yang besar. Next. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree ini adalah struktur flowchart yang mempunyai tree atau pohon, di mana setiap simpul internal menandakan suatu tes atribut, setiap cabang merepresentasikan hasil tes, dan simpul daun merepresentasikan kelas atau distribusi kelas. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Mas Wahyu. Silakan. Oke, selanjutnya pengolahan rapid miner. Untuk pengolahan rapid miner akan saya yang akan menyampaikan. Ya, di samping ini adalah tabel hasil responden dari kuesioner yang kita sebar di Google Form. Untuk hasil ya bisa dilihat untuk BBM rata-rata mengisi irit dan beberapa mengisi boros. Untuk teknologinya rata-rata orang merasakan kepuasan pada teknologinya. Untuk harganya ini irit atau tidak, rata-rata responden mengisi dengan ya dan beberapa mengisi tidak. Untuk luasan bagasi puas atau tidak, responden mengisi puas dan beberapa tidak. Lalu untuk desainnya rata-rata mengisi puas dan beberapa tidak puas. Selanjutnya ada reviewnya. Ketika di total itu hasilnya menunjukkan data yang bagus. Selanjutnya langkah-langkah pengelolaan data dengan rapid miner. Yang pertama adalah buka aplikasi rapid miner, kemudian pilih blank. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman proses. Di dalam halaman proses, penulis akan mengelola data kuesionernya. Selanjutnya kemudian di sisi kiri ada operator. Di menu operator, penulis akan mengambil algoritma yang penulis butuhkan untuk mengelola data yang pertama kali. Yang pertama, karena data kuesioner dalam bentuk Excel, jadi penulis ambil read Excel. Lalu drag ke dalam halaman proses, lalu double klik create Excel-nya. Selanjutnya cari data Excel-nya dan pilih, lalu klik next. Kemudian sistem akan menampilkan format your columns. Di sini penulis akan menentukan role data masing-masing variabel. Role dari masing-masing variabel selanjutnya untuk penulis change role sebagai ID dan review penulis change role sebagai label, lalu klik finish. Selanjutnya ambil algoritma decision tree, lalu klik and drag ke dalam halaman proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aji. Silakan Mas Aji. Selanjutnya, penulis menghubungkan data dari Excel ke decision tree, lalu menghilangkan centang di apply running dan apply prep running, kemudian klik run,
Kemudian sistem akan menampilkan pohon keputusan. Kemudian untuk menentukan akurasi penulis, penulis mengambil set roll. Pada parameter set roll-nya, penulis kemudian memilih label, lalu klik dan drag ke halaman proses. Next. Kemudian langsung di double klik, lalu tambahkan rasio 0,3 dan 0,7, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ambil apply model, selanjutnya ambil performance, selanjutnya penulis hubungkan mulai dari data Excel, dihubungkan ke set roll selanjutnya, kemudian dihubungkan lagi ke split data. Next. Setelah itu dihubungkan ke decision tree dan ke apply model. Selanjutnya decision tree dihubungkan ke apply model selanjutnya. Apply model dihubungkan ke performance, lalu klik run system, kemudian akan menampilkan tree dan performance vector. Setelah itu klik performance vector, pada tabel view system akan menampilkan akurasi data, dan pada plot view system akan menampilkan confusion matrix. Next. Ya, pada tahap pohon keputusan ini akan dijelaskan oleh Mas Agung. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan data di decision tree. Di sini decision tree itu dimulai dari yang paling utama adalah teknologi Scoopy. Jadi jika teknologi Scoopy itu tidak puas, maka rata-rata akan responden akan menjawab tidak. Dan jika puas dan desain Scoopy itu tidak puas, terus harganya juga tidak, maka responden sebagian besar akan menjawab tidak. Tapi jika ya, sebagian besar akan menjawab bagus. Ya. Terus jika teknologi puas, desainnya juga puas, dan BBM-nya juga irit, sebagian besar responden akan menjawab bagus. Tapi jika boros, harganya tidak, tidak terjangkau, maka ada yang menjawab bagus, ada yang menjawab tidak. Lebih besarnya sih pada menjawab tidak. Tapi jika harganya terjangkau, maka akan menjawab, sebagian besar akan menjawab bagus. Ya. Terus selanjutnya akurasi data ya. Nah, untuk akurasi data ini dalam tabel ini, untuk akurasinya adalah 9,31%. Dengan prediksi bagus, dan ternyata bagus itu adalah ada 36. Prediksi bagus tapi ternyata tidak bagus itu ada 3 dengan hasil 9,2,31%. Untuk prediksi tidak ternyata bagus 0, dan untuk prediksi tidak ternyata tidak itu adalah 0. Ya, untuk pas rekalnya adalah 100% bagus dan 0% untuk true tidak. Ya. Next. Nah, di sini ya next. Di sini hasil dari tabel confusion metric-nya. Ya. Oke, next. Selanjutnya saya balikin lagi ke Mas Faju. Oke, selanjutnya terakhir untuk kesimpulan saya serahkan kepada Mas Rifat Adib, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsumen puas terhadap fitur-fitur yang terdapat pada motor Honda Scoopy tahun 2021. Di antaranya yaitu teknologi mesin, desain, iritnya bahan bakar, serta harga jual motornya. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini, produsen dapat mengetahui kepuasan konsumen terhadap barang yang diproduksi. Nah, dalam hal ini yaitu Honda Scoopy tahun 2021, sehingga produsen dapat lebih mengembangkan fitur-fitur yang diminati oleh konsumen pada motor-motor keluaran terbaru yang akan datang. Nah, selanjutnya saran. Yang pertama yaitu memperluas ruang lingkup data warehouse sehingga menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh terhadap kepuasan konsumen pada motor Honda Scoopy tahun 2021. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diperlukan data yang lebih banyak lagi agar menghasilkan data yang akurat. Juga penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan metode lain untuk mengelompokkan atau klasifikasi. Baik, terima kasih. Saya balikkan lagi ke Mas Wahyu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Untuk saran juga bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.